Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang materi homogen orde satu pada mata kuliah persamaan diferensial. Dengan anggota dari kelompok 5 yakni Imtinan Kotruna dan Mufidah dengan NPM 2201060010 dan ada Sofit Agustin dengan NPM 2201061015 dan Vivian Dwi Damayanti dengan NPM 2201061016 dengan dosen pengampu Ibu Selvi Loviana MPD. Pada bab ini, kita akan membahas suatu persamaan diferensial yang kita sebut persamaan diferensial homogen orde 1. Nah, yang dibahas dalam bentuk pada persamaan diferensial homogen orde 1 ini adalah bentuk umum dan cara menyelesaikan persamaan diferensial homogen orde 1 yang disajikan dalam beberapa contoh soal. Materi pada bab ini merupakan materi yang terkait dengan bab-bab berikutnya. Adapun tujuan mempelajari materi pada bab ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi persamaan diferensial homogen orde 1 dan menyelesaikan persamaan diferensial homogen orde 1. Kita masuk pada materi definisi persamaan diferensial homogen orde 1. Di sini ada dy per dx dengan fxy. Fx-nya itu bisa ganti y per x atau x per y. Nanti kita ketika akan menyelesaikan persamaan diferensial homogen ini, nah suatu fungsi dikatakan homogen ini jika fungsi fx-nya adalah homogen derajat 0, yakni ditulis f lambda x dan lambda y. Jadi kalau ada fungsi fxy, kemudian kita ganti x-nya jadi lambda x, y-nya kita ganti jadi lambda y, dan bisa kita jadikan, maka di sini ada fungsinya f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat 0 f x y. Maka dapat dikatakan homogen berderajat dan fungsi f x y. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Selidikilah persamaan diferensial di bawah ini, apakah homogen atau tidak. Di mana dy per dx sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4, x pangkat 3 y. Penyelesaiannya, fxy adalah x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 per x pangkat 3 y. Kita masukkan lambdanya, maka jadi lambda x pangkat 4, lambda y pangkat 4 per lambda x pangkat 3, dan lambda y. Kemudian kita pisahkan antara lambda dengan xy. Maka kita keluarkan, lambdanya kita keluarkan jadi lambda pangkat 4, x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 per lambda pangkat 4, x pangkat 3y. Karena lambdanya sama-sama memiliki pangkat 4, maka kita coret sehingga memiliki hasil x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 per x pangkat 3y. Jadi turunan y terhadap x-nya y pangkat 4 ditambah x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 per x pangkat 3y. Nah, ini adalah persamaan diferensial homogen derajat 4 karena dia memiliki hasil yang sama dengan soal dan berderajat 4. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Selidikilah persamaan diferensial di bawah ini, apakah homogen atau tidak, di mana x kuadrat ditambah y kuadrat adalah turunan y terhadap x sama dengan 2xy. Kita penyelesaian, kita masukkan soal, kemudian dy per dx-nya sama dengan 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat. dy-nya itu kan 2xy dan dx ya. Kemudian kita masukkan fungsi xy-nya. Di soal jadi 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita masukkan ke lambda yang dikatakan homogen berderajat fungsi tadi, maka kita tambahkan lambdanya. Setelah lambdanya kita tambahkan, jadi 2 lambda x dan lambda y per lambda x kuadrat ditambah lambda y kuadrat. Setelah itu kita kelompokkan antara lambda dan yang bernilai xy. Jadi lambda kuadrat dikalikan 2xy per lambda kuadrat x kuadrat ditambah y kuadrat. Karena lambdanya itu sama-sama bernilai pangkat 2, jadi kita coret ya. Nah, jadi
X kuadrat ditambah Y kuadrat turunan Y terhadap X, ya ini ada 2XY. Nah, sama dengan soal, jadi adalah persamaan diferensial homogen. Karena jawaban hasilnya sama dengan soal. Baik, untuk contoh yang ketiga, selidikilah persamaan diferensial apakah homogen atau tidak. Persamaannya yaitu 2xy ditambah x kuadrat dx ditambah x kuadrat plus y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita pindah ruaskan si dy-nya. Jadi 2xy ditambah x kuadrat dx sama dengan negatif x kuadrat plus y kuadrat dy. Dy dx-nya yaitu sama dengan 2xy plus x kuadrat per negatif x kuadrat plus y kuadrat. Sama ya untuk fx-nya seperti dy dx-nya tadi. Selanjutnya kita cari f lambda x dan lambda y. Untuk f lambda x dan lambda y, setiap x dan y kita kalikan dengan lambda. Jadi 2 kita ambil tadi fxy-nya, kita masukin ke lambda x dan lambda y, jadi 2 lambda x, 2 lambda x lambda y ditambah lambda x kuadrat per negatif lambda x kuadrat plus lambda y kuadrat, itu sama dengan berhubung x dan y-nya itu dia punya lambda, sama-sama punya lambda, jadi kita keluarin lambda kuadrat 2xy ditambah lambda x kuadrat itu kan berarti lambdanya punya angka 2, jadi lambda kuadrat dikalikan dengan x kuadrat per negatif lambda x kuadrat itu lambdanya kita keluarin jadi lambda kuadrat dikalikan dengan negatif x kuadrat negatif lambda y kuadrat sama dengan negatif lambda kuadrat dikali dengan y kuadrat. Nah, karena 2xy, x kuadrat, negatif x kuadrat, y kuadrat, penyebut dan pembilangnya itu sama-sama mempunyai lambda kuadrat, jadi kita keluarin aja, kita satuin aja, jadi lambda kuadrat 2xy ditambah x kuadrat per lambda kuadrat negatif x kuadrat min y kuadrat. Jadi persamaan diferensial dari 2xy plus x kuadrat dx ditambah x kuadrat plus y kuadrat dy sama dengan 0 ini merupakan persamaan homogen. Untuk yang untuk yang keempat, contoh yang keempat, selidikilah persamaan diferensial di bawah ini apakah homogen atau tidak. 2x ditambah 3y dx ditambah negatif x negatif 2y dy sama dengan mxy-nya yaitu 2x plus 3y. Untuk mencari m lambda x lambda y itu x dan y-nya kita sama-sama kalikan dengan lambda, jadi 2 lambda x ditambah 3 lambda y, 2x x dan y sama-sama mempunyai lambda, jadi lambdanya kita keluarin, lambda dikali 2x plus 3y. Untuk nxy-nya yaitu x min 2y, jadi untuk n lambda x lambda y sama dengan lambda x dikurang 2 lambda y sama dengan x dan y sama-sama mempunyai lambda, lambdanya kita keluarkan, lambda x min 2y. Nah, untuk persamaan mxy itu homogen pada derajat 1 dan nxy-nya juga homogen derajat 1, maka persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan yang homogen. Baik, itulah tadi materi yang kami sampaikan mengenai definisi persamaan diferensial homogen orde 1, serta contoh dalam menyelidiki persamaan diferensial apakah homogen atau tidak. Lalu, untuk materi penyelesaian persamaan diferensial homogen orde 1-nya akan dijelaskan dalam video part 2.